Pada malam hari ini mari kita bersama mengkaji biografi salah satu tokoh yang diabadikan dalam Al-Quran. Beliau ini bukan dalam kategori nabi ataupun rasul, tetapi memiliki posisi yang mulia, seolah-olah disejajarkan seperti nabi ataupun rasul, yaitu beliau adalah Imran dan keluarganya. Mari kita bersama mengkaji yang khususnya di sini adalah kita hayati, kita tadaburi. Barangkali membawa mushaf Al-Quran, monggo silahkan dibuka mushafnya, terutama di surat Al-Imran ayat 35 dan seterusnya. Keluarga Imran itu adalah keluarga yang istimewa, sejajar dengan keluarga Nabi. Keluarga Imran ini adalah keluarga yang satu-satunya dipakai untuk nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat yang ketiga, surah Ali Imran. Kadang-kadang ada banyak di antara kita yang hanya menyebutkan surah Al-Imran saja, ya. Artinya berbeda. Kalau Al itu menyebutkan identitas kata benda, kalau Alu atau Ali itu adalah artinya keluarga. Jadi tidak ada surat Al-Imran, yang ada surah Ali Imran. Tidak ada surat dalam Al-Quran yang menggunakan nama keluarga kecuali surah Ali Imran ini. Keluarga Imran atau Alu Imran memiliki kedudukan yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih keluarga yang beranggotakan sedikit orang ini dibanding keluarga lainnya. Ini menunjukkan betapa besar posisi mereka, betapa mulianya keluarga ini. Inilah keluarga biasa yang dipuji sejajar dengan keluarga Nabi maupun Rasul. Siapakah sebenarnya Imran itu? Imran adalah nama seorang laki-laki yang keluarganya terpilih oleh Allah sebagai keluarga yang diberkati, atau yang disebut dengan keluarga Imran, Alu Imran. Dan ternyata maksud Allah memilih keluarga Imran adalah karena dari pasangan suami istri ini lahir seorang wanita yang mulia dalam sejarah, yaitu Maryam atau Maria dalam sebutan di Alkitab. Sementara menurut para ahli tafsir, Nabi Zakaria itu adalah paman dari Maryam. Berarti keluarga besar Imran ini adalah keluarga yang diberkati, yang diberikan barokah oleh Allah karena keturunannya menjadi orang-orang soleh. Ada Imran, juga ada Maryam, ada Isa ibnu Maryam, ada Nabi Zakaria, pamannya Maryam, dan ada Yahya, putra dari Nabi Zakaria. Masing-masing ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Kalau Imran jelas disebut sebagai nama surat yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan eksistensi kemuliaan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Kemudian Maryam itu disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 30 kali, dan putranya yaitu Isa itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nama beliau Isa saja itu kurang lebih adalah sebanyak 21 kali. Kemudian ada nama beliau yang biasa juga lakopnya atau gelarnya Al-Masih, itu sebanyak 11 kali. Barangkali ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya Isa Al-Masih dengan Al-Masihud Dajjal? Sepertinya kok bertolak belakang jauh, ya? Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang diangkat ke atas langit pada usia sekitar 33 tahun. Dan nanti pada akhir zaman diturunkan oleh Allah untuk memerangi Dajjal. Nah, masing-masing ini memiliki sebutan yang sama, yaitu Al-Masih.
tapi maknanya beda. Al-Masih itu dari kata-kata masaha yamsahu yang artinya mengusap. Nah, diberikan gelar Al-Masih kepada Nabi Isa ada dua versi atau dua pendapat. Yang pertama karena Nabi Isa ini orang yang suka mengembara, suka berkelana, tidak menetap di satu tempat. Beliau lahir di Palestina, kemudian mengembara dan banyak cerita tentang pengembaraan Nabi Isa dan banyak sekali barokahnya ataupun cerita hikmahnya. Beliau ada yang mengatakan pernah menikah tapi pendapat yang rajih belum ya. Artinya ketika diangkat itu pada usia 33 yang relatif muda dan nanti pun pada saat diturunkan menghadapi Dajjal itu juga usianya sama, usia yang segitu 33 itu. Jadi Al-Masih di situ artinya adalah orang yang berkelana, seolah-olah dia mengusap, menyapu bumi, merata atau ya berkelana di muka bumi ya. Kemudian alasan kedua adalah karena beliau ini punya mukjizat, keistimewaan, bisa mengusap orang yang dalam keadaan sakit, bisa sembuh dengan izin Allah. Kemudian orang yang buta matanya sejak lahir itu juga bisa diusap oleh Nabi Isa dan dengan izin Allah bisa sembuh. Kemudian orang yang sakit kulit semacam lepra itu bisa disembuhkan dengan izin Allah atas sarana tadi ya, Nabi Isa mengusap kulitnya itu, sehingga disebut Al-Masih. Sedangkan Al-Masihud Dajjal itu bermakna Al-Mamsuh. Al-Mamsuh itu maknanya adalah orang yang terhapus. Kalau bahasa Arabnya mimsaha itu penghapus. Nah, mamsuh itu artinya terhapus mata satu dan alisnya itu tidak ada. Itulah ciri daripada Dajjal yang akan turun di akhir zaman itu. Sehingga ada sebuah ungkapan yaqtulul masihul masih atau yuqtalul masihu bil masih. Si Al-Masih membunuh Al-Masih. Nabi Isa membunuh Masih Dajjal. Di salah satu doa kita sebelum tasyahud, sebelum salam itu ya, di antara 4 permintaan adalah wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu kita mohon kepada Allah. Jadi itulah sebutan Nabi Isa di Al-Qur'an, namanya disebutkan 21 kali, sedangkan Al-Masih 11 kali dan Ibnu Maryam itu 23 kali. Seolah-olah di sini menekankan putra Maryam. Identitas Isa adalah sebagai putra Maryam, seorang rasul, manusia biasa, bukan seorang Tuhan. Kemudian Nabi Zakaria itu disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 12 kali, dan usia beliau meninggal 122 tahun, sementara putranya Nabi Yahya itu disebutkan 5 kali dalam Al-Quran dan meninggal pada usia 32 tahun. Nabi Zakaria punya putra Yahya itu pada usia yang sekitar 120 tahun. Berarti relatif hanya sekitar 2 tahun beliau mengasuh. Nah, sementara Nabi Yahya itu seorang yang sangat cerdas, tumbuh menjadi sosok putra yang andalan. Pada usia yang relatif muda sekitar 3 tahun, Nabi Yahya itu sudah diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala bisa membaca kitab Taurat dan wajahnya ganteng. Itulah keistimewaan Nabi Yahya, usia muda 32 tahun meninggalnya. Jadi itulah sosok atau keluarga daripada Imran yang sangat mulia. Semuanya adalah para tokoh yang bisa mengukir sejarah. Nasab Imran, kalau kita runtut, Imran ibnu Matsan, ibnu Azar, ibnu Al-Yud, ibnu Akhnas bin Saduq, bin Iyazus, ibnu Al-Yaqim, bin Aibud, bin Yaryabil, bin Syatal, bin Yauhina, bin Barsha, bin Yaryabil,
bin Syatal bin Yauhina, tadi belum sempat diedit ya, jadi ada pengulangan di sini. Kemudian Ibnu Misha, Ibnu Hizkiyah, Ibnu Ahaz, Ibnu Amun, Ibnu Misha, sampai kemudian sampai nasabnya kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku-buku Nasrani namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel. Namun jarak antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Ini kalau bisa kita lihat silsilah Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ada silsilah yang sangat jauh di sini. Jadi Nabi Muhammad itu adalah kalau ditarik garis ke atas, maka beliau masih keturunan Nabi Ismail alaihissalam, putra daripada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Isa tadi sudah disebutkan, putra daripada Maryam, Maryam putri daripada Imran, sampai ke atas. Nah, kemudian sampai ke Nabi Sulaiman. Sementara Nabi Yahya itu putra dari Nabi Zakaria terus sampai ke atas. Jadi nasabnya nanti bertemu ke Nabi Sulaiman. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Masing-masing memiliki keunggulan yang luar biasa. Kemudian terus ya, sampai ke atas. Nah, muaranya itu adalah kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Beliau diberi gelar Israel. Isra itu adalah abdu, il itu adalah Allah. Jadi Nabi Yakub adalah Abdullah, hamba Allah. Putra-putranya disebut Bani Israel. Putra-putra dari Nabi Yakub adalah disebut dengan istilah Bani Israel. Diutus di sana ada Nabi Yusuf, kemudian juga sampai ke bawahnya ada Nabi Ayub, kemudian sampai ke bawah Nabi Musa. Jadi semua rata-rata di sini adalah banyak dari Bani Israel, nabi-nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad ini. Beliau diutus pada akhir zaman. Harapannya orang-orang Yahudi, Nabi akhir zaman itu dari keturunan Israel ini. Tapi ternyata dari keturunan Nabi Ismail, yang sebenarnya ujungnya kan sama Nabi Ibrahim. Tapi mereka hasad, tidak mau menerima kedatangan akhir zaman karena bukan dari keturunan Israel ini. Jadi tadi sudah disebutkan cara antara Nabi Isa dan keluarganya ini dengan Nabi Yakub jauh. Dan di sini ada nama Imran yang sudah kita bahas ini. Sementara ayah daripada Nabi Musa serta Nabi Harun itu juga punya kesamaan nama, Imran juga. Ada kesamaan nama tapi bedanya jauh. Kurun waktunya sekitar 1.800 tahun jauhnya. Jadi jangan sampai salah paham dalam hal ini ya. Tokohnya sama tapi orangnya berbeda. Antara Imran yang dijadikan nama di dalam surat ini dengan Imran ayahnya Nabi Musa dan ayah Nabi Harun itu adalah tokoh yang berbeda. Cara antara Nabi Isa dengan Nabi Adam itu hampir 5.500-an lebih tahun. Sehingga kalau antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekitar 600 tahunan. Kalau di total berarti antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam itu berarti ya 6.000-an tahun lebih jaraknya, jauhnya itu. Itulah sekilas tentang nasab para Nabi dan Rasul. Mereka adalah orang yang pilihan, diberikan kemuliaan yang patut sekali untuk kita jadikan sebagai referensi perjalanan hidup mereka di dalam untuk mengambil pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, keluarga Imran ini keluarga yang kecil, pasangan suami istri dengan 2 anak perempuan. Istri Imran bernama Hannah binti Faqudah. Ada juga yang menyebut Qa'udah bin Qubailah. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, seorang wanita yang solihah. Sedangkan putri tertua
mbaknya Maryam adalah Asya. Putri sulung Imran ini dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam menurut satu pendapat ya. Dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga yang mengatakan ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya, biasa. Perbedaan pendapat dalam hal ini biasa, tidak perlu kita pertentangan. Putri kedua dari Imran adalah Maryam, dia wanita ahli ibadah yang suci. Dan Maryam merupakan ibu Nabi Isa alaihissalam, dia adalah wanita terbaik dan tersempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, bahwa beliau mengatakan, kamala minar rijali katsir, sempurna dari golongan laki-laki itu jumlahnya banyak. Walam yakul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Sedangkan dari wanita yang sempurna itu hanyalah Maryam binti Imran serta Asiyah istrinya Fir'aun. Dua orang inilah yang diberikan pujian di surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan permisalan wanita muslimah mukminah yang mulia itu adalah istrinya Fir'aun, berada di samping suami yang zalim tapi memiliki keimanan kepada Allah. Qalat rabbi ibnili baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Terus berikutnya wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Wanita kedua adalah Maryam yang menjaga kehormatannya dan diberikan kemuliaan dengan putra, yaitu Isa yang diturunkan Allah Ta'ala itu. Jadi dua orang wanita itulah yang mulia. Kemudian wa fadlu Aisyah 'alal nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah terhadap wanita-wanita yang lainnya seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan dengan makanan lainnya. Jadi Aisyah ini suka masak masakan yang bernama sarid. Sarid itu hanya ada di Arab sana. Ada beberapa pendapat di antaranya sarid itu adalah kumpulan dari daging ataupun kuahnya dicampur dengan sayur, utamanya sayur labu, dan dicampur dengan roti yang diremukkan itu. Dan itu makanan yang lezat, yang disukai oleh Rasulullah SAW, apalagi yang buatnya adalah Aisyah. Jadi beliau sangat suka dengan makanan itu, dan itulah permisalan sebagai bentuk analog keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lainnya itu adalah seperti keutamaan sarid dibandingkan dengan makanan-makanan lainnya. Adapun cucu-cucu Imran adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau seorang Nabi dan Rasul, dan kalimat Allah yang dia sampaikan kepada Maryam, sebagaimana firman Allah Surat An-Nisa 171, ya ahlul kitab, wahai sekalian ahlul kitab, baik itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Jangan berlebih-lebihan. Tidak boleh hulu. Hulu adalah berlebihan dalam masalah agama. Tasyaddud, atau bahasa kita sekarang itu ekstrim, ya, berlebihan dalam masalah agama. Wala taqulu 'alallahi illal haq, janganlah kalian mengatakan kepada Allah kecuali yang benar saja. Innamal masih Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih itu adalah Isa putranya Maryam. Itu seorang Rasulullah, yaitu seorang utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya alqaha ila Maryam, yang disampaikannya kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan tiupan rohnya itu datang dari Allah. Fa aminu billahi wa rasuli, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa la taqulu salasah, janganlah kalian mengatakan bahwasanya itu adalah tiga. Jangan kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairal lakum, berhentilah, niscaya itu lebih baik untuk kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya hanyalah Allah itu Tuhan yang satu.
subhanahu maha suci Allah ayyakuna lahu walad. Tidak pernah Allah itu memiliki anak. Maha suci Allah dari apa yang kalian sekutukan, apa yang kalian tuduhkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepemilikan Allah apapun yang di langit dan di bumi, wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah sebagai pemeliharanya. Cucu yang berikutnya adalah Nabi Yahya alaihissalam, seorang hamba dan utusan Allah, putra dari Nabi Zakaria. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul pada usia yang sangat renta tadi ya, usia 120 tahun. Ya. Kemudian istrinya itu usia 98 tahun. Serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang sangat tua. Jadi divonis istrinya ini mandul, tapi akhirnya dengan doa-doa Nabi Zakaria maka tidak ada yang mustahil ya, diberikan karunia berupa keturunan oleh Allah Ta'ala. Di surat Ali Imran 39 ini disebutkan hunalika ta'a Zakaria rabbah, di sanalah malaikat Jibril memanggil Zakaria. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah karuniakanlah kepadaku keturunan seorang putra yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau itu adalah mendengarkan doa-doa. Fanatatul malaikah, maka malaikat memanggil. Jadi, mohon maaf artinya nggak sempurna, ini baru artinya di sini ya. Malaikat memanggil Zakaria wa huwa qaimun, sedangkan dia berdiri yusalli fil mihrab, salat di mihrabnya. Annallaha yubasyiruka, Allah memberi berita gembira kepadamu bi Yahya, dengan datangnya anak yang bernama Yahya nantinya, musaddiqan bi kalimatin minallah, menjadi ikutan atau dia membenarkan kalimat dari Allah. Kemudian wasayyida, sebagai ikutan, wa hasura, menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian wa nabiyya minas shalihin, seorang nabi keturunan dari orang-orang yang saleh. Inilah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi putranya bernama Nabi Yahya. Di antara keistimewaannya adalah tidak ada seorang pun sebelum Nabi Yahya yang bernama seperti beliau, Yahya ini. Ya Zakaria, inna nubasyiruka, wahai Nabi Zakaria, sesungguhnya kami memberikan berita kepadamu, bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan seorang anak yang bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Tidak ada nama yang sama dengan beliau. Beliau adalah seorang pemuda cerdas, diberikan keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia beliau, dan kegemarannya dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji kitab Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. Jadi lahirnya Maryam itu lebih dahulu dibandingkan dengan lahirnya Isa. Kurang lebih sekitar 6 tahun lah, kurang lebih perbedaannya. Sehingga ketika Nabi Zakaria mengasuh Maryam itu belum punya putra, yaitu Yahya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di surat Ali Imran 35 dan 36 ini, idh qalat imra'atu Imran, ketika istri daripada Imran, tidak disebutkan namanya di sini, tadi namanya adalah Hana, tidak disebutkan, yang disebutkan Imronnya, untuk menonjolkan sosok Imronnya ini. Ketika istri dari Imran itu berkata, Rabbi, ya Allah, wahai Rabbku, inni nadartu laka ma fi batni, sesungguhnya aku bernazar untukmu. Ini sebagai wujud rasa syukur. Bernazar kepada engkau, ma fi batni, anak yang ada dalam kandunganku, muharrara, yaitu sebagai hamba yang soleh dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis di Palestina sana. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini ya Allah dariku. Innaka antas sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar, sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wadu'atha, maka ketika sang istri Imran ini melahirkan putrinya, qalat, beliau mengatakan, Rabbi, ya Allah,
Inni wada'tuha unsa, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama seperti perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan sesungguhnya aku menamakannya Maryam. Wa inni uidzuha bika, dan sesungguhnya aku memohon perlindungan untuknya. Wa dzurriyyataha, serta anak turunnya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, maka Allah Rabb menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Zakaria memeliharanya, memberikan didikan yang terbaik. Kullama dakhala 'alaiha, pada saat setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di al-mihrab, di dalam mihrab, wajada indaha, Nabi Zakaria menemukan di sisinya itu adalah rizqa, yaitu makanan, rizki. Qala, Nabi Zakaria kaget dan bertanya, ya Maryam, anna laki hada, wahai Maryam, dari mana makanan ini kamu peroleh? Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, itu makanan datang dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha', sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Kalau Allah sudah memberi rezeki, tidak ada yang bisa menghalanginya sama sekali. Sekarang kita bahas pada sisa waktu ini tentang ketauladanan dari keluarga Imran. Ada 6 poin di sini. Yang pertama, Imran dan Hannah, istrinya, memiliki kekompakan dan kesamaan dalam hal orientasi dalam keluarganya. Kekompakan dan kesamaan orientasi ini menjadi modal utama melahirkan generasi terbaik. Tidak bisa hanya suami atau istri yang berperan. Keduanya harus sama-sama berperan membangun keluarga dan melahirkan generasi yang dimuliakan Allah Ta'ala. Keduanya tidak hanya membangun rumah tangga, tapi kompak membangun tarbiyah yang dihiasi bingkai sakinah, mawaddah warahmah. Bisa kita lihat bagaimana kesamaan orientasi di keluarga Imran ini dan istrinya. Sama-sama sepakat untuk memberikan atau menunaikan nadarnya putri yang disayanginya itu dalam rangka untuk dipersembahkan supaya berkhidmat ke Baitul Maqdis ini dan taat mengikuti beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ada visi rumah tangga yang jelas yang ditentukan oleh suami istri, inilah yang menentukan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita pada umumnya. Kalau kita lihat bahwasanya visi keluarga ini adalah pernyataan luhur atas cita-cita yang ingin diwujudkan masing-masing, visi yang kuat akan membawa keluarga Anda menuju pada pulau harapan. Kemudian menjaga visi akan menghindarkan keluarga dari penyimpangan. Kalaupun ada perbedaan pendapat dan sebagainya, itu tidak akan lama. Insya Allah akan kembali bertemu dalam sebuah visi yang utama ini. Nah, visi kita dalam berkeluarga itu adalah terbentuk keluarga samarah, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana ayat yang sering kita baca di surat Ar-Rum ayat 21 ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan litaskunu ilaiha. Sakinah, ketenangan, ketentraman, kenyamanan itu kita dapatkan dengan sarana keluarga ini. Kita berumah tangga untuk mendapatkan bahagia. Kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, berarti ada yang keliru di sini. Perlu menyatukan visi ini lagi. Kemudian, visi kita itu adalah juga kita berlandaskan ketakwaan. Sebagaimana disebutkan di surat Az-Zukhruf 67, al-akhila yauma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Suami istri yang bertakwa maka akan dipertemukan lagi di surganya Allah. Bapak, anak, keluarga itu akan dipertemukan kalau landasan dalam rumah tangga itu adalah takwa. Visi akhirat kita adalah reuni ketemu lagi di surganya Allah Ta'ala. Di surat At-Tur 21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman serta diikuti oleh
keluarganya, oleh anak turun mereka dengan keimanan, maka kami hubungkan mereka, kami pertemukan mereka kembali bersama dengan anggota keluarga tersebut di surganya Allah. Nah, yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Imran adalah bahwa pendidikan itu dimulai sejak berada pada janin dalam kandungan. Bahkan sebelum itu, maksudnya kita diperintahkan untuk memilih seorang pasangan yang baik, yang solihah kalau kita suami. Kalau istri berarti memilih seorang pasangan laki-laki yang soleh. Ada hadis mengatakan, "Takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas." Carilah pasangan yang akan kalian taruh nutfah kalian, karena sesungguhnya gen itu akan bisa menurun. Kalau ibunya seorang solihah, maka akan menurun kepada anaknya. Kalau ibunya seorang hafidhah misalnya, maka akan menurun juga kepada anaknya. Sejak mengandung, Hana ini senantiasa memohon kepada Allah agar anak yang dilahirkan diberikan taufik dan menjadi hamba yang terpilih. Imran dan Hana melakukan berbagai ketaatan. Harapannya anak yang lahir juga mengabdi dalam nilai ketaatan, mendapatkan bimbingan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cara mendidik anak dalam kandungan, yaitu dengan kita membacakan doa. Ada berbagai cara, metode doa serta doa-doa agar mendapatkan anak yang soleh. Tadi sudah disebutkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, doanya Nabi Zakaria tadi. Juga yang kedua dengan membacakan Al-Quran sejak mereka dalam kandungan, supaya mereka terbiasa mendengarkan bacaan-bacaan yang baik, dan insya Allah ketika lahir mereka akan biasa mendengarkan dan sudah familiar dengan bacaan itu. Yang ketiga dengan mengajak berbicara. Indera pendengaran mulai berkembang pada minggu ke-8 dan selesai pembentukan pada minggu ke-24. Indera pendengaran ini juga dibantu oleh air ketuban yang merupakan penghantar suara yang baik. Yang terakhir adalah menjaga perilaku orang tua. Ini sangat penting dan dibutuhkan ketika masa kehamilan, karena akhlak orang tua sangat berpengaruh terhadap akhlak anak-anaknya kelak, terutama ibu hamil, mulai dari sikap, ucapan, hingga perilakunya. Jadi itu akan bisa berpengaruh kepada putra-putrinya yang akan dilahirkan. Yang ketiga, yang bisa kita ambil pelajaran adalah hendaknya kita orang tua itu memberikan nama terbaik. Nama bukan hanya sekedar identitas, tapi merupakan harapan dan doa orang tua untuk anaknya. Menjadi kewajiban bagi orang tua adalah memberi nama terbaik sesuai harapan orang tua terhadap nama yang disematkan pada anaknya. Misalnya Imran dan Hana ini memberikan nama kepada putrinya yang bernama Maryam. Maryam ini dari bahasa Ibrani, yang artinya adalah al-abidah wal khotimah lirrabbi, ahli ibadah dan memberikan pelayanan kepada Allah, dengan harapan Allah selalu menjaga dan membimbingnya. Kalau dalam perspektif Islam, kita diperintahkan untuk memberi nama anak dengan nama yang baik, karena setiap kata yang tertuang mengandung doa yang bisa disematkan sebagai nama anak yang baik. Setiap kali kalau kita manggil anak itu berarti kita mendoakan yang baik untuk mereka. Sesungguhnya kamu sekalian akan diseru dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama bapak-bapak kamu. Karena itu, elokkanlah nama-nama kalian. Kalau anak kita diberi nama yang baik, mereka bangga dengan sebutan itu. Dari Ibnu Umar, di hadis yang lain disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama kamu sekalian yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian di hadis yang lain, berilah nama dengan nama para nabi. Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Serta nama yang paling benar adalah Harith. Harith artinya yang suka berusaha atau yang bercocok tanam. Dan Hammam, yang memiliki himmah, memiliki kemauan kuat. Ya. Dan nama yang paling buruk adalah Harb. Harb artinya perang. Dan Murrah, Murrah artinya pahit. Jadi nama yang ada unsur-unsur kerusakan serta pesimis itu tidak boleh. Ada 8 nama yang dilarang diberikan kepada anak. Tadi sudah disebutkan, ada Harb perang, Murrah pahit, Zana artinya berzina, Wati. Nah, Wati itu bersetubuh, tapi
Banyak ya kita orang Jawa namanya Wati. Itu kalau Watiun itu adalah bersetubuh. Zakwan atau Zakwan anak jin. Malikul Amlak, raja di raja. Itu hanya nggak boleh ya kita. Kemudian 7 Balkis ketua jin. Kistina itu adalah penghulu jin. Ini nama-nama yang dilarang. Rasul bersabda, sesungguhnya nama yang paling dibenci Allah adalah seorang yang bernama Malakul Amlak atau raja di raja. Hadis Bukhari dan Muslim. Ada juga nama yang lainnya yang juga menjadi perhatian untuk kita jauhi, yaitu satu memberi nama anak dengan nama-nama Allah. Tidak ada abdunya. Rahim, yang boleh Abdul Rahim, Rahman, yang boleh Abdul Rahman, Khalik, Abdul Khalik, dan sebagainya. Kecuali kalau tanpa al ya, seperti Imam Malik bin Anas, itu kan Malik juga. Kalau tidak ada alnya boleh, karena berarti bukan Asmaul Husna. Yang kedua, menggunakan nama-nama penghambaan kepada selain Allah, ini diharamkan. Menghambakan baik pada manusia yang mulia, pada matahari atau patung ya. Misalnya Abdul Rasul, hambanya Rasul, Abdul Nabi, hambanya Nabi, Abdul Uzza, hambanya berhala. Itu tidak boleh. Abdul Ka'bah misalnya juga nggak boleh. Yang ketiga, memberi nama anak dengan nama-nama patung atau berhala atau benda yang disembah selain Allah. Seperti Lata, Uzza, keduanya termasuk nama berhala pada zaman Nabi SAW. Yang keempat, memberi nama anak dengan nama-nama asing atau nama orang-orang kafir. Seolah-olah ada doa supaya meniru orang kafir itu misalnya. Ngasih nama anaknya Abu Lahab atau Abu Jahal misalnya ya. Tidak boleh. Yang kelima, tidak memberi nama-nama anak seperti nama-nama setan. Misalnya Walhan dan Hanzab, setan yang suka mengganggu saat sholat. Ada Khobaif dan Khubuth. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobaif, yaitu nama setan yang mengganggu di kamar mandi. Juga Ghilan atau Hul, setan yang suka menakuti. Rasulullah dalam hadis yang lain memakruhkan ada nama-nama yang lain yang biasanya ini mungkin sekilas kita agak kaget ya dengan nama-nama ini. Beliau mengatakan jangan sekali-kali memberi nama budak kalian dengan nama Yasar, muda atau kaya. Kalau orangnya orang yang muda itu Yasir. Najah, sukses, yang sukses adalah Najih. Juga jangan diberi nama Aflah, yang beruntung. Ini kan nama-nama baik ya. Kenapa kok tidak boleh? Nah, disebutkan di sini sebab jika kamu bertanya apakah ada si Yasir itu misalnya, apakah ada orang yang muda, nah, terus ketika dia nggak ada, berarti nggak ada orang yang muda, berarti menafikan orang yang muda, begitu loh. Sungguh semua itu hanya 4 nama, artinya ini tidak sampai pada derajat yang haram ya, ini adalah makruh. Yang keempat, menyediakan tempat terbaik. Tempat terbaik yang disediakan oleh Imran untuk Maryam adalah berupa mihrab. Di tempat ini Maryam banyak melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan tempat khusus ini memungkinkan Maryam untuk lebih khusyuk melakukan ibadah. Ya kalau sekarang adalah seperti di masjid, di musola, di pesantren, di ma'had. Itu tempat yang steril, insya Allah bisa mengkondisikan putra-putri kita untuk pendidikan mereka. Khususnya sekarang era pandemik ini, pendidikan yang normal ada di pesantren. Kebetulan saya juga membina boarding school ya, Islamic boarding school ini. Pendidikan dilaksanakan dengan normal, dengan tata cara KBM yang normal, yang kalau di luarnya kan KBM ya sekarang ini. Maka ini pendidikan yang terbaik yang bisa kita pilih untuk putra-putri kita dalam rangka mereka lebih bagus agamanya serta ibadahnya. Itu yang terpenting. Juga yang penting adalah 5, memilihkan guru yang terbaik. Kalau sekarang dimondokkan, kalau dulu dipilih guru yang terbaik adalah Nabi Zakaria. Beliau orang yang terbaik pada zamannya, yang memiliki pemahaman ilmu, mumpuni, bijaksana, dan soleh. Ya, kalau sekarang adalah mungkin bisa mendatangkan guru atau menaruh anak-anak kita di pondok tadi, di pesantren, di Islamic boarding school yang itu ada ustadz-ustadzah yang membina orang-orang soleh-soleha yang mendampingi putra-putri panjenengan itu. Yang keenam, memasrahkan diri kepada Allah dan senantiasa mendoakan. Berbagai upaya telah dilakukan, menjadi lebih sempurna ketika diiringi lantunan doa yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala, sekaligus memasrahkan hasilnya. Jika orang tua mencontoh keluarga Imran, Allah Ta'ala langsung menerima seluruh ikhtiarnya.
lalu mengambil alih tarbiyah, memberi perhatian dan mencukupkan rezekinya. Dan jika Allah sudah menjaga seorang hamba, maka tidak berkehendak ada hamba lain ikut campur dalam penjagaan dan pemberian perhatian. Bukti itu bisa dilihat saat Nabi Zakaria akan mengirimkan kebutuhan untuk Maryam, ternyata Allah sudah menyiapkan terlebih dahulu. Anna laki hadza qalat huwa min intillah tadi. Jadi kalau kita pasrahkan kepada Allah dengan ikhtiar manusiawi, itu akan ada banyak kemudahan. Totalitas kita bertawakal diiringi dengan ikhtiar tadi, juga dengan doa-doa, itulah akan menjadi kebaikan untuk putra-putri kita insya Allah. Ada doa dari supaya anak kita dijauhkan dari penyakit ain yang tadi sudah disebutkan di ayat 36 tadi ya. Di antara doa istrinya Imran adalah wa inni u'idzuha bika, dan sesungguhnya aku mohon pertolongan kepadamu untuk anakku itu ya, wa dzurriyyataha, serta keturunannya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ada doa supaya anak kita dijauhkan dari penyakit ain. Penyakit ain ini karena pandangan mata, bukan semata-mata karena hasad, bisa juga karena takjub dari orang sekitar kita. Ya, takjub yang berlebihan atau hasad yang berlebihan, maka itu akan bisa ditunggangi oleh jin, mengganggu untuk anak-anak kita. Maka ini doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Beliau mendoakan Hasan dan Husain dengan bunyi wa'idukuma, aku memohon perlindungan untuk kalian berdua bi kalimatillahi tamah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitonin wahama, dari gangguan setan dan racun ataupun hewan yang berbisa, wa min kulli ainin lama, dan dari gangguan ain, mata yang buruk yang suka mengganggu. Itu kita doakan untuk anak-anak kita, insya Allah mereka bisa selamat dari penyakit ain. Juga ada doa yang biasa kita latunkan untuk mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Insyaallah sudah kita hafal semua Al-Furqan ayat 74. Yang terakhir ini ada doa mungkin kurang familiar ya. Jadi ada seorang psikolog dari Kuwait namanya Dr. Fauzia Ad-Dabbus. Beliau pernah menuliskan di Twitter doa ini, kemudian menjadi inspirasi dari seorang wanita, seorang ibu-ibu yang sumpah membina putrinya. Jadi putranya ini, anaknya ini usia sekitar 22 tahun, susah sekali. Dia tidak pernah sholat, jarang mandi, sering debat, membentak kepada orang tua. Terus ya, pokoknya susah sekali dengan berbagai macam cara, susah diatur. Akhirnya si ibu ini mengamalkan doa ini, maka dengan izin Allah, ketika sudah mengamalkan doa ini selama 1 pekan, anaknya tiba-tiba pulang dalam kondisi yang sopan, dalam kondisi yang sudah nurut, tidak bantah orang tua, mandi juga tidak pakai disuruh, sholat juga tidak pakai disuruh, pokoknya berubah luar biasa. Ternyata inilah mustajabnya doa ini ya. Allahumma inni ushiduka, ya Allah, sesungguhnya aku telah bersaksi kepadamu, anni radiyatun, ini kalau perempuan ya, kalau laki-laki anni rodin, sesungguhnya aku ridho an ibnati au ibni, namanya siapa disebutkan putranya atau putrinya, tamama ridho wa kamal ridho wa muntahar ridho, dengan keridhaan yang sempurna, yang maksimal ya Allah. Fallahumma anzil ridwanaka alaihim biridha'i anhum, maka ya Allah turunkanlah keridhaanmu kepada mereka dikarenakan keridhaanku pada mereka. Karena ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua kita. Bisa jadi anaknya yang kurang bisa diatur, yang bandel itu karena ada ganjalan di dalam hati kita, yang seolah-olah protes dalam hati kita tanpa bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Maka kuncinya adalah kita ridho dengan takdir itu, kita ridho dengan nikmat anak itu adalah ujian yang harus kita terima. Insya Allah, Allah yang membolak-balikkan hati anak kita dan yang menjadikannya baik adalah Allah Ta'ala. Ketika kita marah pun doakan anak-anak kita dengan kebaikan. Karena ada 3 jenis doa yang mustajab terkabul, tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, kemudian doa orang yang bepergian, dan doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya. Doa walidaini ala walidaini. Jadi doa kedua orang tua yang buruk itu harus kita jauhi walaupun dalam kondisi marah. Ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudas dulu ketika
jengkel dengan putranya ini ketika ada tamu di rumahnya. Terus Abdurrahman As-Sudais ini bawa pasir menabur-naburkan di kue yang dihidangkan untuk tamu. Ibunya marah, tapi kemarahannya diungkapkan. Wahai Abdurrahman, wahai Imam Masjidil Haram. Jadi diungkapkan kejengkelannya dengan doa, akhirnya itu terkabul ya. Ternyata bisa jadi ada malaikat yang lewat terus mengaminkan doa-doa dari sebutan yang kita sampaikan itu. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Imam Syafi'i. Masya Allah ya, luar biasa dari materi yang cukup padat, komplit ya, diawali dari